stay at home, social distancing, dan being kreatif. Jadi hari ini kita akan sedikit beralih pada wacana-wacana tentang Republik Gerambar, yang dimana kita inisiasi melalui menggunakan tab ya, fasilitas. Kita mulai menu awal. Apologetik semuanya tuh. Jadi kita lihat ada 3 sumber informasi yang saling membatalkan. Oke. Karena itu misalnya BNPB capek ngomong, kan kalau saya ketua BNPB siap. Kalian gue capek ngomong terang-terangin supaya lakukan proteksi habis-habisan. Udah dikritik oleh pakar bahwa kerjaan kita kurang maksimal. Berharap agar supaya Presiden kasih sesuatu yang lebih determinatif, lebih jelas sinyalnya. Nggak dapat juga. Itu yang kemudian menerangkan ya pindah-pindah aja. Kemarin ditutup, sekarang dibuka lagi jalan tol atau segala macam. Jadi informasinya tuh berseliweran. Padahal beberapa waktu lalu, kalau nggak salah Pak Luhut yang mengatakan ini ada strategi militer gitu. Ya. Kalau strategi militer berubah-ubah, itu artinya musuhnya udah menang duluan tuh. Kan ini mengumumkan perang besok, ingin perang besok tapi diumumkan hari ini. Yalah, musuhnya harus dia kabur atau dia datang dari belakang kan. Jadi yang disebut army readiness itu dipersiapkan dalam momentum yang tepat supaya ada efeknya. Ya, kalau sekarang ya apa yang mau ditahan, semua orang juga bisa dia cari jalan tikus untuk nyampe ke kampung halaman. Karena dia menghindari mudik, maka dia cari jalan tikus untuk tiba di kampung halaman. Menghindari mudik untuk tiba di kampung halaman, cari jalan tikus. Oke. Bung Rocky, kalau lihat tadi ada blok 3 tadi Anda sebut, blok ilmuwan, blok pengamat, blok BNPB, dan blok istana. Tapi kenapa kemudian yang ditangkap oleh publik adalah dari sisi jenakanya malahan gitu? Itu apa yang terjadi sebenarnya dengan publik kita ini? Saya jadi bingung memahaminya ini. Orang itu kalau tragedinya udah maksimal, dia berubah jadi komedi. Oh. Ada batas psikologi orang, akhirnya ya udahlah komedi aja. Mau dibilang tragedi nggak jelas apa status tragedi, jadi tragedi sekarang pindah jadi komedi. Dan itu lah hiburan ngabuburit sekarang ya itu. Oke. Tapi menurut Anda ini sehat apa enggak ini? Ada semacam katarsis atau sebenarnya ini salah satu adalah ada proses kejiwaan yang sudah mulai akut nih gitu. Betul, ini betul-betul katarsis dari ketidakberdayaan, tetapi tidak berdaya tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Orang yang tidak berdaya dia bisa lakukan pertahanan habis-habisan energi terakhir, tapi bisa juga dia terima ini sebagai ya kelucuan sejarah khusus bangsa ini. Karena dia lihat di mana-mana di seluruh dunia kok presidennya serius nanganin COVID segala macam. Angela Merkel mesti keluarin simpanan ilmu kimianya untuk meyakinkan publik. Duterte bahkan dengan kemampuan retoriknya nggak pernah bercanda dalam melakukan proteksi terhadap warga negara. Jadi dalam perbandingan dengan informasi dunia, rakyat kita melihat sesuatu yang paradoks di sana tuh. Ya udah ya dianggap itu komedi tuh. Oke. Nah itu juga menandakan sebetulnya kalau kita mau perdalam analisis semacam sosiologi simboliknya, itu sebetulnya sinyal bahwa legitimasi udah hilang.
Jadi kalau dibilang ada krisis COVID, yang lebih bahaya adalah krisis legitimasi di istana. Oke. Jadi perlahan-lahan sebetulnya tabungan kepercayaan publik dikuras, bukan untuk menyempurnakan pertahanan diri dari COVID, tapi dikuras untuk mengatakan bahwa udahlah, kalian pemerintah di sana itu, kalian sebetulnya adalah ya sebut aja dagelan, dan diam-diam sebetulnya berlaku prinsip bahwa cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya gitu. Oke. Dan itu sah aja. Oke. Jadi Anda lebih cenderung menggunakan analisis sosiologi sosial ya daripada psikologi masanya gitu ya. Iya, kalau psikologi massa itu baru muncul nanti kalau betul-betul batas kecemasan itu terlampaui, atau dia panik, atau dia jadi radikal, atau dia cari cara untuk katarsis tadi. Saya kira belum sampai di situ. Nah, bahayanya begitu momen itu tiba dalam keadaan kapasitas negara udah tidak punya legitimasi lagi. Nah, di situ bahaya dari satu gerakan yang gerakan yang tanpa nama. Nah, ini pemerintah sepertinya nggak ngerti atau merasa biasa-biasa aja. Sama kayak kodok lagi dipanggang, lagi direbus, dia merasa suhunya yang biasa-biasa aja, naik perlahan-lahan, akhirnya dia matang di dalam tong itu kan. Jadi begitulah sosiologi keresahan perlahan-lahan merangkap. Bung Rocky, saya ingin melihatnya dari sudut yang berbeda gitu ya. Saya coba mendekati. Kan seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, ini juga merupakan bagian strategi dari Presiden Jokowi. Gitu, membuat situasi menjadi lebih rileks gitu, tidak selalu tegang. Jadi dengan menggunakan, jadi bukan genuine dari Pak Jokowi seperti itu, tetapi ini adalah sebuah strategi yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Gimana ini menurut Anda? Orang tuh kalau punya strategi, orang yang berpikir strategis, pertama-tama dia tahu ujungnya apa gitu. Oke. Nah, ujungnya seharusnya kalau katakanlah ya presiden lagi guyon segala macam, maka setelah guyon dia bisa kembalikan penguasaan kepemimpinan. Kan strategi artinya saya umpankan psikologi massa, guyon. Ini yang terjadi, dia udah guyon, akhirnya dia lepas kendali. Jadi bagaimana seorang strateg mengumpankan sesuatu, kemudian dia lepas kendali? Gimana dia lepas kendali? Ya karena berubah kebijakannya kan. Orang udah separuh kali udah yang dijawab, baru dinyatakan sebagai larangan. Sekarang diubah lagi ke prinsip-prinsip